Salah satu yang menjadi tahapan dalam seleksi menjadi panitia pemungutan suara adalah harus mengikuti ujian tes tertulis yang akan digelar jika seleksi berkas lulus. Maka, dengan demikian bagi Anda yang akan ikut tes dengan sistem chat tersebut jangan panik. Simak saja 90 contoh soal PPS Pemilu 2024 lengkap jawaban yang sudah tersedia. Sebagian besar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam seleksi ini tidak terlepas dari peran penting keterlibatan panitia pemungutan suara. Sehingga, sangat cocok jika Anda mempelajari contoh soal PPS Pemilu 2024 lengkap dengan jawabannya. Soal pertama, dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggung jawab kepada siapa? A. Presiden, B. DPR, C. BPK, D. BPKP, E. Bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawaban, E. 2. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada A. MPR dan Presiden, B. MPR dan DPR, C. DPR dan Presiden, D. DPR dan DPD, E. Presiden dan BPK. Jawaban, C. 3. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan, B. Panitia pemungutan kecamatan, C. Panitia pemilihan kecamatan, D. Petugas pemilihan kecamatan, E. Panitia pemilu kecamatan. Jawaban, C. 4. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan, B. Kantor polsek kecamatan, C. Pendopo kecamatan, D. Ibu kota kecamatan, E. Ibu kota desa, kelurahan. Jawaban, D. 5. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang. B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil penghitungan suara. Jawaban, E. 6. Berapa jumlah anggota pengawas pemilu kelurahan atau desa di setiap desa atau nama lain atau kelurahan? A. Paling sedikit 1 orang dan paling banyak 3 orang. B. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang. C. Paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang. D. Hanya 1 orang. E. 3 orang. Jawaban, D7. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP. Apa kepanjangan nama dari DKPP? A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu. B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu. C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu. D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu. E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawaban, E. 8. Siapa Ketua DKPP pertama? A. Prof. Dr. Jimli Asidiki, SH. B. Prof. Dr. Moh Mahfud MD, SH. M.Ham. C. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSD. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, E. Prof. Dr. Hafiz Azhari. Jawaban, A. 9. Tugas DKPP meliputi di bawah ini. Pilih jawaban paling tepat. A. Menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. B. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. C. Menetapkan putusan. D. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. E. Jawaban A, B, C dan D semua benar. Jawaban, E. 10. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu dan tim kampanye. Jawaban, D.
11. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? Asteris A. Bawaslu. B. DKPP. C. Menteri Dalam Negeri. D. Menko Polhukam. E. Sekretaris Jenderal KPU. Jawaban E. 12. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten, Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU setingkat di atasnya. B. DKPP. C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. D. Gubernur atau Bupati, Wali Kota. E. Pimpinan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Jawaban A. 13. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU. B. DKPP. C. Menteri Dalam Negeri. D. Menko Polhukam. E. Sekretaris Jenderal Bawaslu. Jawaban E. 14. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh A. KPU RI. B. Bawaslu. C. DKPP. D. Mahkamah Konstitusi. E. Mahkamah Agung. Jawaban C. 15. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah A. Bawaslu. B. Bawaslu Provinsi. C. Panwaslu Provinsi. D. Bawaslu Kabupaten, Kota. E. Jawaban B dan C benar. Jawaban B. 16. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh A. KPPS. B. PPS. C. PPK. D. KPU Kabupaten, Kota. E. KPU Provinsi. Jawaban D. 17. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS. B. PPK. C. KPU Kabupaten, Kota. D. Panwaslu Kecamatan. E. Semua jawaban salah. Jawaban A. 18. Anggota KPPSLN paling sedikit orang dan paling banyak orang. A. 3 dan 5. B. 3 dan 6. C. 3 dan 7. D. 4 dan 7. E. 5 dan 7. Jawaban C. 19. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Tidak menjadi anggota partai politik. C. Berusia paling rendah 20 tahun. D. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN. E. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jawaban C. 20. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat Pleno. B. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. C. Presiden. D. Menteri Dalam Negeri. E. Stakeholder. Jawaban A. 21. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan A. DPR. B. Pemerintah. C. DKPP. D. Bawaslu. E. Jawaban A dan B benar. Jawaban E. 22. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten Kota harus berpendidikan paling rendah. A. SMA atau sederajat. B. D3, D4. C. S1. D. S2. E. S3. Jawaban A. 24. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh A. DKPP. B. Menteri Dalam Negeri. C. Presiden. D. Bawaslu. E. Jawaban A dan D benar. Titik. Jawaban C. 25. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah A. 10 orang. B. 11 orang. C. 12 orang. D. 13 orang. Titik.
E. 15 orang. Jawaban B. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat berjuang, dan semoga kamu lulus ujian. Amin.